Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Didik Trisetyoko MPT selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Nurito dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2. Saya akan mempresentasikan sejarah kota Alexandria. Kota Alexandria adalah sebuah kota yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota ini terletak di pantai Mediterania di utara Mesir. Awal sejarah Alexandria dapat ditelusuri hingga masa pemerintahan Alexander Agung. Alexander Agung mendirikan Alexandria sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan di wilayah tersebut. Ia memilih lokasi yang strategis di ujung barat Delta Nil di antara Laut Tengah dan Danau Mareotis. Kota ini dirancang dengan tata letak yang teratur, memiliki jalan-jalan yang lebar dan lapangan-lapangan terbuka yang luas. Selanjutnya, awal sejarah Alexandria. Alexandria didirikan oleh Alexander Agung pada tahun 331 sebelum Masehi. Alexander Agung adalah seorang jenderal dari Yunani kuno yang ingin membangun kota yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Timur Tengah. Kota ini dinamai sesuai dengan namanya, yaitu Alexandria. Alexander Agung melihat potensi strategis lokasi tersebut sebagai pelabuhan maritim dan pusat perdagangan yang penting. Dia merancang kota ini dengan menggabungkan unsur-unsur arsitektur Yunani klasik dan kebudayaan Mesir. Selanjutnya, perkembangan pada era Ptolemaic. Setelah kematian Alexander Agung, Alexandria menjadi ibu kota kerajaan Ptolemaic. Ptolemaic adalah dinasti yang berkuasa di Mesir selama berabad-abad. Pada masa ini, Alexandria tumbuh menjadi pusat intelektual dengan perpustakaan terkenal, yakni Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan ini menjadi tempat penyimpanan dan penyebaran pengetahuan di dunia kuno. Era Ptolemaic dimulai pada tahun 305 sebelum Masehi, ketika Ptolemaios I Soter, salah satu jenderal Alexander Agung, memproklamirkan dirinya sebagai Raja Mesir dan mendirikan dinasti Ptolemaic. Alexandria menjadi ibu kota kerajaan Ptolemaic dan pusat pemerintahan mereka. Di bawah pemerintahan Ptolemaic, Alexandria mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi pusat kegiatan intelektual. Raja-raja Ptolemaic sangat mendukung penelitian ilmiah dan seni, dan mereka juga membangun perpustakaan yang terkenal, yaitu Perpustakaan Alexandria, yang menjadi salah satu perpustakaan terbesar dalam sejarah. Selanjutnya, Perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria dianggap sebagai pusat pengetahuan yang paling penting di dunia kuno. Perpustakaan ini menarik para sarjana, penulis, dan ilmuwan dari seluruh Mediterania dan Timur Tengah untuk mempelajari, meneliti, dan menyalin naskah-naskah kuno yang ada di dalamnya. Diperkirakan perpustakaan ini menyimpan lebih dari 1,5 juta gulungan naskah yang berisi pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti filsafat, matematika, astronomi, sejarah, kedokteran, dan masih banyak lagi. Selain perpustakaan, Alexandria juga memiliki museum, yang merupakan pusat riset dan pendidikan. Museum ini menyediakan tempat bagi para ilmuwan, filosof, dan sarjana untuk bertukar pengetahuan dan ide-ide mereka. Selanjutnya, Alexandria sebagai pusat kebudayaan. Alexandria merupakan tempat bertemunya berbagai budaya dan peradaban. Di sini terjadi pertukaran ide dan pengetahuan antara orang-orang dari Yunani, Mesir, Romawi, dan Timur Tengah. Karena perpaduan budaya yang kaya, Alexandria menjadi kota yang maju dalam seni, sains, dan filsafat. Salah satu tokoh terkenal yang berkontribusi pada keberhasilan Alexandria sebagai pusat kebudayaan
adalah Ptolemais I Soter. Ia adalah Jenderal Alexander Agung yang menjadi penguasa Mesir setelah kematiannya. Ptolemais ia mewujudkan visi Alexander Agung untuk mendirikan sebuah pusat kebudayaan di Alexandria. Selanjutnya periode Romawi. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Alexandria jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi setelah kematian Cleopatra, terakhir dari dinasti Ptolemaic. Pada masa pemerintahan Romawi, Alexandria tetap menjadi pusat perdagangan yang penting di Laut Tengah dan melihat kemajuan arsitektur Romawi. Perpustakaan Alexandria mengalami kerusakan dan akhirnya hancur pada abad ketiga Masehi. Alexandria menjadi pusat kekristenan awal dan merupakan tempat di mana Santo Markus menyebarkan ajaran agama Kristen. Selanjutnya, periode Bizantium. Pada tahun 641 Masehi, pasukan Muslim Arab merebut Alexandria dari Romawi Bizantium, dan kota ini menjadi bagian dari dunia Islam. Alexandria mengalami pertumbuhan ekonomi dan perkembangan budaya di bawah kekuasaan Arab dan Kesultanan Utsmaniyah selama beberapa abad. Pada abad ke-9, kota ini menjadi pusat kekristenan Koptik dan merupakan tempat kelahiran aliran keagamaan Koptik. Selanjutnya, penurunan dan pemulihan kota Alexandria. Pada abad ke-7 Masehi, Alexandria jatuh ke tangan pasukan Muslim selama penaklukan Islam. Kota ini mengalami masa penurunan selama beberapa abad. Namun pada abad ke-19, Alexandria mengalami pemulihan dan perkembangan yang signifikan dengan datangnya orang-orang Eropa dan peningkatan perdagangan. Penurunan Alexandria, yakni disebabkan oleh yang pertama, kehancuran perpustakaan Alexandria. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Alexandria terjadi pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika perpustakaan utama yang terletak di pusat kota terbakar. Kebakaran ini menghancurkan sebagian besar koleksi buku dan naskah berharga yang tersimpan di perpustakaan tersebut. Meskipun perpustakaan ini kemudian dibangun kembali, kerugian tersebut tak tergantikan. Yang kedua, invasi Romawi. Pada tahun 30 sebelum Masehi, Alexandria jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi setelah kematian Cleopatra, Ratu Mesir terakhir. Penaklukan ini mengakibatkan berkurangnya kekuasaan dan kemerdekaan kota ini, dan Alexandria menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Romawi. Yang ketiga, serangan Arab. Pada abad ke-7 Masehi, Alexandria menjadi sasaran serangan dari pasukan Arab yang dipimpin oleh Amr ibnu al-As. Meskipun kota ini berhasil ditaklukkan oleh pasukan Arab, kejayaan dan pengaruh Alexandria berkurang secara signifikan. Selanjutnya, pemulihan kota Alexandria. Yang pertama, Kesultanan Utsmaniyah. Pada abad ke-16, Alexandria menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah. Setelah penaklukan oleh Sultan Selim I di bawah kekuasaan Utsmaniyah, Alexandria mengalami pemulihan sebagai pusat perdagangan dan transportasi yang penting di wilayah Timur Tengah. Yang kedua, penemuan Kanal Suez. Pada tahun 1869, Kanal Suez dibuka, menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Hal ini mengubah Alexandria menjadi pelabuhan penting yang menghubungkan Eropa dengan Asia, dan kota ini kembali menjadi pusat perdagangan yang makmur. Yang ketiga, kemerdekaan Mesir. Pada tahun 1952, Mesir memperoleh kemerdekaan dari penjajahan kolonial. Meskipun Alexandria tidak lagi menjadi ibu kota Mesir, digantikan oleh Kairo, kota ini tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan pariwisata yang penting. Selanjutnya, Alexandria modern. Pada era modern, Alexandria menjadi salah satu kota terbesar di Mesir dan menjadi pusat industri dan pariwisata. Kota ini memiliki banyak situs bersejarah yang masih dapat dikunjungi,
termasuk sisa-sisa mercusuar Alexandria, makam Qom el-Soqafa, dan katedral Santo Markus. Alexandria juga merupakan kota yang penting dalam sastra dan seni, menghasilkan banyak penulis, penyair, dan seniman terkenal. Pada era modern, Alexandria tetap menjadi salah satu kota terbesar di Mesir dan merupakan pusat kegiatan ekonomi, politik, dan budaya di wilayah tersebut. Kota ini memiliki populasi yang besar dan terus berkembang dengan infrastruktur yang modern, seperti jalan raya, gedung-gedung pencakar langit, dan sistem transportasi yang maju. Alexandria tetap memiliki daya tarik sejarah yang kuat. Salah satu situs bersejarah yang terkenal di kota ini adalah Fatahillah Square, yang merupakan pusat kota lama Alexandria. Di sekitar lapangan ini terdapat berbagai bangunan bersejarah seperti Kastil Qaitbay yang dibangun pada abad ke-15 oleh Sultan Qaitbay. Di sepanjang pesisir terdapat juga tembok Qaitbay yang menghadap ke Laut Mediterania. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.